Kalau sender MJB. Halo. Gurunya tuh ngajarinnya aneh. Ke pasar. Foto share. Masih nendang itu. YouTube gitu. Lagi salto. Gimana, Sal? Hai. Duh, kita tuh nggak jago nge-vlog. Bapak, punten, kalau di Keraton Kanoman ini kan memiliki arti apa namanya ya? Kalau Kanoman sendiri itu artinya apa, Pak? Baiklah, Assalamualaikum, selamat siang. Bahwa kami akan menjelaskan tentang definisi daripada Keraton Kanoman, bahwa Keraton Kanoman sendiri punya sejarahnya, punya permasalahan yang dimana pada abad ke-16 terjadi suatu polemik bahwa generasi Sunan Gunung Jati, yaitu merupakan raja pertama di Cirebon yang nikah dengan putri Cina, terus wafat, nikah lagi dengan Mataram Nyimas Tepasari, yang menurunkan generasi-generasi untuk melanjutkan tapak kepemimpinan beliau. Pada generasi yang ke-6 ini, kelima punya dua putra laki-laki semua, yang dimana Mataram dalam keadaan kemelut dalam peperangan karena salah satu isu ikut ke Belanda bahwa Sultan di sini ikut menengahi karena mertuanya dari Mataram itu. Jadi ikut menengahi permasalahan itu, akhirnya membawa dua putra ke sana itu. Terjadi suatu peperangan yang akhirnya diisukan ayahnya sudah wafat, anaknya diisukan yang pertama wafat lagi. Di sini akhirnya dalam keadaan kekosongan pemerintahan Cirebon ini, akhirnya adiknya yang diangkat itu di kesepuan sebagai raja, menggantikan kakaknya karena disukan wafat. Akhirnya dia dinobatkanlah di sana selama 8 tahun dalam penobatan dalam tahta ini. Kakaknya datang yang disukan wafat ini, tapi sudah 8 tahun kemudian itu baru datang di sini. Isu yang diisukan wafat ini akhirnya ternyata masih hidup. Kan adiknya sudah dinobatkan, sudah menjabat pemerintah menjadi raja selama 8 tahun. Tapi di sini bingung, apakah diturunkan, apakah digeser sebagai jabatan wakilnya. Ada faktor harga diri dan ada permasalahan yang baru takutnya. Akhirnya kakaknya mengalah, melanjutkan adanya menjadi raja di Kesepuan. Kakaknya mengalah, akhirnya mendirikan dan mengembangkan bangunan pertama di Cirebon menjadi Keraton Kanoman. Artinya Kanoman sendiri definisinya memudahkan permasalahan yang menyangkut tahta kerajaan kakak beradik ini. Bukan berarti mudah, tapi itu tua. Tapi mengalah, artinya mudah ini dikasih kemudahan. Jadi bukan berarti mudah. Jadi permasalahannya sangat bijaksana sekali, sangat legowo. Daripada Kanoman itu artinya legowo. Itu secara makna denotasinya, definisinya. Baik, Pak.
Dari teman-teman mau ada yang nambahin lagi pertanyaannya? Boleh, Nabila? Kapan Keraton Kanoman dibangun? Kalau sejarah awal berdirinya keraton itu merupakan suatu perjalanan dari anaknya putra Prabu Siliwangi yang dimana mendirikan 0 km Cirebon pada abad ke-14. Dalam proses pendirian kota Cirebon ini, beliau dibantu oleh Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Tampuk kepemimpinan Prabu Walang Susang diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya pada generasi yang ke-6 terjadi masanya pada abad ke-16 mendirikan dan melanjutkan perjuangan Sunan Gunung Jati dengan berbentuk kelembagaan Kesultanan Keraton Kanoman pada tahun 1588. Beliau pendirinya adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-6 yang bernama Pangeran Badridin sebagai raja pertama di kesultanan ini. Kalau untuk kemarin saya juga lihat-lihat di website ya Pak ya, katanya di Keraton Kanoman ini ada perawan sunti. Itu perawan sunti itu seperti apa ya Pak? Jadi di sini ada dua pendapat perawan sunti ini. Itu perawan Ganika secara mitos umum, secara bahasa umum, yang usia 40 belum nikah. Itu mitos umum. Kalau mitos lebih ke spesifik, ke makna yang definisi yang secara hakikatnya, bahwa perawan sunti itu perawan yang tidak mau berpacaran dan selalu suci dalam secara kaidah Islamnya berwudu. Itu berwudu itu walaupun sudah punya anak 4, sudah punya nikah 2 kali, tapi kalau sudah berwudu itu statusnya perawan yang suci. Itu secara hakikatnya ada dua pendapat di sini. Jadi makanya perempuan kalau bisa jangan lepas wudu, biar auranya keluar, biar setan tidak, jin, makhluk lainnya tidak merapat ke kita. Nah, itu mengantisipasi, apalagi niat yang nggak benar. Kalau sudah berwudu itu sudah ada pengawalan yang goib, yang tak nampak. Jadi makanya kalau pacaran berwudu dulu, biar jangan pikirannya ngeres. Gitu. Coba dibuka lagi, punten. Oke. Lalu mau nanya kan? Saat ini apakah masih ada perawan sunti di keraton ini, Pak? Jadi saat ini ya tadi wanita yang sudah berwudu yaitu perawan sunti. Kalau yang tidak nikah ya ada di sini. Cuma kami sendiri nggak enak mengungkapnya. Itu karena harga diri dan perasaan, takut beliau tersinggung, itu sih tadi. Baik. Kalau di Keraton Kanoman sendiri itu ada tradisi muludan. Di situ ada kalau nggak salah piring besar itu sebutannya dengan piring panjang kimat. Iya, itu. Piring panjang, iya. Di sini ada Keraton Kanoman masih mempertahankan adat dan budayanya, bahwa pemerintah peralihan dari bentuk dulu berdaulat kerajaan Nusantara ini, bahwa Nusantara ini dipimpin oleh raja-raja. Pada tahun 1945 terjadi suatu peralihan dari kerajaan menjadi NKRI, Kedaulatan Republik Indonesia. Akhirnya keraton ini hanya sebatas pemangku adat, jadi mempertahankan adat dan budaya. Salah satunya itu upacara Mulun Nabi. Di dalam upacara Mulun Nabi itu ada semacam karnaval atau upacara yang melibatkan orang banyak dan
ada arak-arakan sedikit gitu. Itu salah satu yang dibawa adalah nasi kuning, yang dimana nasi kuning itu diletakkan di piring zaman dulu, itu zamannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu udah berapa abad yang silam, itu piring itu selalu dibawa dan diupacarakan sampai saat ini. Setelah sampai acara selesai, nasi itu dimakan bareng-bareng. Itu seperti itu, ada bahwa kebersamaan itu sangat sudah dipupuk sejak dulu supaya bersatu, supaya tidak ada permasalahan yang sangat fatal. Jadi artinya bertemu itu entah setahun, entah berapa tahun, itu harus dikondisikan biar tidak pecah, selalu bersatu, ada ikatan kekeluargaan. Makanya ikatan keluarga itu sangat penting sekali. Itu dulu mengikat masyarakat itu dengan tali kekeluargaan di sini. Makanya kita berteman di sekolah, hidupkanlah kekeluargaan itu. Sedikit masalah harus diselesaikan, itu seperti biar kita itu banyak saudara yang sampai tua, jadi tidak ada permasalahan sedikit pun. Itu pentingnya mengikat secara sistem tali kekeluargaan itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih Bapak dengan Bapak siapa? Pak Elang Harja. Terima kasih Bapak Elang Harja sudah menemani kami untuk wawancara tentang Keraton Kanoman. Jadi kita sudah tahu seperti apa Keraton Kanoman. Iya, betul. Terima kasih banyak ya Bapak. Mengikat ada emeng. Jadi tadi kelompok kami sudah masuk ke dalam keratonnya, tapi ada beberapa situs yang nggak boleh untuk dikunjungi karena lagi ada acara sendiri di Keraton Kanomannya. Jadi kita mau jalan-jalan ke depan keratonnya aja. Oke, segitu aja perjalanan kita di Keraton Kanoman. Kita katanya mau kemana tuh? Kesepuan. Iya, kita mau jalan-jalan lagi ke Keraton Kasepuhan. Bye-bye. Di sini ada barongsai. Apa? Barongsai. Barongsai.